bertemu kembali kita dalam renungan firman Tuhan edisi hari ini, Selasa tanggal 15 Oktober 2024. Firman Tuhan berdasarkan kitab Ayub pasal 28 ayat 1 sampai 28 dengan judul perikop manusia tidak dapat menemukan hikmat. Saya baca salah satu dari ayat firman Tuhan ini dalam ayat 28. Selebihnya silahkan Bapak Ibu Saudara untuk membaca masing-masing di tempatnya. Dalam ayat 28 mengatakan, "Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi." Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, menjadi orang yang berhikmat, yang identik dengan memiliki kepandaian, berilmu, berpengertian, bijaksana, arif, dan sebagainya, adalah hal yang sangat penting dan berharga dalam hidup ini. Lebih penting dan berharga dari mutiara ataupun emas. Dalam ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19 itu menyatakan hal yang demikian. Misalnya saya baca dalam ayat yang ke-18-19, baik gewang, baik hablur tidak terhitung lagi. Memiliki hikmat adalah lebih baik daripada mutiara. Permata krisolit Ethiopia tidak dapat mengimbanginya. Ia tidak dapat dinilai dengan emas murni. Kita bisa bandingkan dalam Amsal 3 ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Inilah yang pertama-tama bersama-sama kita diingatkan oleh firman Tuhan pada saat ini sesuai nas ini. Kenapa hikmat begitu penting dan berharga? Karena oleh hikmatlah maka tercapai segala kemajuan di berbagai bidang kehidupan. Sebagai contoh saja pada saat ini, bagaimana kemajuan di berbagai bidang kehidupan, misalnya dalam dunia pendidikan, kesehatan, perekonomian, persenjataan, telekomunikasi, informasi, dunia hiburan, dan sebagainya. Bahkan di zaman dulu pengetahuan manusia pun sudah sangat maju. Sebagai contoh dalam pertambangan dan mengolah alam. Kita lihat dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 ditulis oleh kitab Ayub. Bagaimana pengetahuan hikmat manusia yang luar biasa berkenaan dengan pertambangan. Sesuai latar belakang saudara yang dikasih dalam Tuhan, Ayub ini ada sekitar tahun atau abad ke-6 sebelum Masehi. Apakah pada waktu itu dunia pertambangan sudah sedemikian maju sebagaimana gambaran nas? Memang kita tidak mendalami hal itu, tapi dapat kita lihat ya, kalau kita simak kembali apa yang disampaikan di sana dalam ayat yang ke-11 sampai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, begitu luar biasa hikmat dan pengetahuan manusia dalam dunia pertambangan contohnya dan mengolah alam. Ini semua tidak lepas dari peranan hikmat yang membimbing, menuntun manusia untuk menangani berbagai hal sehingga dapat meraih apa yang diinginkannya atau mencapai kesuksesan. Namun demikian saudara yang dikasih dalam Tuhan, sesungguhnya hikmat pada manusia sangat terbatas. Bahkan bila diperhadapkan dengan hikmat yang ada pada Allah, hikmat manusia itu adalah kebodohan. Kita bisa bandingkan misalnya dalam 1 Korintus 3. Dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-18-19 mengatakan,
Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Jadi, saudara yang dikasih dalam Tuhan, walau bagaimanapun hikmat, kepintaran, kepandaian, kecerdasan, pengetahuan manusia, kita diingatkan bahwa semua itu ada batasnya. Dan bahkan jika diperhadapkan dengan hikmat Allah, tidak ada artinya sama sekali. Bisa disamakan dengan kebodohan. Yang kedua dari nas kita pada hari ini, kita diingatkan bersama bahwa bila kita ingin memiliki hikmat yang benar, yang sesungguhnya, hikmat yang sejati, kita tidak akan bisa menemukan dalam dunia ini. Dalam ayat 12 sampai 14 itu mengatakan hal demikian. Tetapi di mana hikmat dapat diperoleh, di mana tempat akal budi, jalan ke sana tidak diketahui manusia dan tidak didapati di negeri orang hidup. Kata samudra raya, ia tidak terdapat di dalamku, dan kata laut, ia tidak ada padaku. Begitupun kalau kita menyimak dalam ayat yang ke-20 sampai 28. Jadi kalau kita ingin memperoleh hikmat yang sejati, kita tidak akan bisa menemukannya dalam dunia ini. Hikmat yang benar dan yang sejati tiada lain hanya ada pada Allah. Dalam ayat 23 mengatakan Allah mengetahui jalan ke sana. Ia juga mengenal tempat kediamannya. Hanya Allah yang tahu hikmat yang benar, hikmat yang sejati. Dan hanya pada Dialah sumber hikmat yang benar dan sejati itu. Manusia dapat memperolehnya bila hidup takut akan Allah dan meminta daripadanya. Dalam ayat 28 kita bisa bandingkan. Amsal 1 ayat 7 mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kita mengenal salah satu raja Israel yang terkenal berhikmat bijaksana, yaitu Salomo. Bagaimana dia bisa berhikmat bijaksana? Tidak lain tidak bukan karena dia meminta kepada Allah. Dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9 sampai 12. Karena itu dalam Yakobus 1 ayat 5 ada firman mengatakan, jika kita kekurangan hikmat, mintalah kepada Allah. Ya. Jadi hikmat itu bersumber hanya pada Allah. Hikmat yang sejati, kepandaian, pengetahuan, kecerdasan, ya, yang sebenarnya, yang sesungguhnya hanya ada pada Allah. Jika kita mengkaitkan apa yang menjadi latar belakang nas ini secara khusus tentang penderitaan atau kemalangan orang benar seperti Ayub, ini sebagai contoh saja, maka hikmat manusia tidak akan dapat memahami dan menerimanya. Hikmat manusia sangat terbatas, tidak mungkin bisa memahami atau menerima. Bagaimana orang benar seperti Ayub harus menderita, harus mengalami kemalangan yang demikian berat. Dengan hikmat manusia kita tidak akan bisa memahami. Hanya dengan hikmat Allah lah kita dapat mengerti, memahami, bahkan bisa menyikapinya dengan benar. Bahkan jika hal yang sama terjadi dalam kehidupan kita. Melalui nas firman Tuhan ini, kita diingatkan hanya dengan hikmat Allah kita bisa memahami, mengerti, menerima, ataupun menanggungnya. Karena itu hiduplah takut akan Tuhan, itulah hikmat yang sejati, dan jauhilah kejahatan, itulah akal budi. Demikian firman Tuhan, diberkati kita yang mendengar, memahami, dan mengimani serta memberlakukan dalam hidup kita sehari-hari. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, terima kasih untuk waktu dan kesempatan kami boleh menyampaikan dan mendengar dan belajar dari firman-Mu. Tuhan, bimbing kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui firman ini, untuk kami berlakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu akan senantiasa membimbing, menuntun, mengarahkan kami, memperlengkapi kami untuk hidup yang benar, menuju kepada keselamatan oleh iman, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Semoga Tuhan berkenan kita boleh bertemu kembali pada edisi berikutnya. Shalom.